warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak SBY, Pak Menko AHY dan Ibu, Mas Ibas dan Ibu, serta Pak Menteri Teuku Rifki. Saya harus sapa beliau karena sama-sama dari Aceh, Pak Khairul Tanjung, dan Pak Hatta Rajasa. Pak Hatta Rajasa ini mentor saya, waktu kita dulu sama-sama tahun 98 membentuk Partai Amanat Nasional. Tapi saya sudah nggak ikut di PAN lagi sekarang. Terima kasih. Mungkin singkat saja ya menjawab pertanyaan pertama mengenai implikasi dari berbagai kebijakan Trump. Yang pertama saya kira apa yang menjadi kebijakan Amerika ini akan terus berlanjut. Jadi it will go beyond Trump. It's not about Trump per se. Jadi tidak hanya karena Trump dan kemudian kalau Trump tidak lagi menjadi presiden maka Amerika akan berubah kembali. Saya kira tidak. Karena seluruh karakteristik dan kecenderungan yang ada di dalam domestic politics di Amerika itu juga tampaknya memang mencerminkan apa yang sedang dilakukan oleh Trump. Jadi kita bisa berharap mungkin 10-15 tahun yang akan datang, tren ini akan terus berjalan gitu. Jadi ini asumsi saya yang pertama ya. Mungkin nanti Pak Dino yang lebih paham Amerika bisa men-challenge itu. Yang kedua, tren ini justru akan melanggengkan rivalitas dan akan mempertajam rivalitas antara Amerika dengan China. Dan saya termasuk orang yang percaya pada yang namanya power shift, di mana the existing power is being challenged by the rising power, dan yang existing ini nggak terima, dia akan berusaha seperti Pak Khairul Umam tadi katakan, berusaha untuk mempertahankan supremasinya dan juga the primacy dari Amerika itu di dalam global politik. Meskipun dia tidak tertarik menjadi global leader, tapi dia akan mempreserve the primacy yang selama ini telah didapatkan sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Karakteristik ketiga dari global politik sekarang itu resistensi dari banyak negara juga yang sedang rising dan menjadi rising powers itu akan juga semakin terasa. Jadi banyak negara tadi Pak Dino menyatakan yang tidak lagi ingin menjadi kekuatan-kekuatan yang harus mengikuti salah satu polar. Jadi semua sudah memiliki strategic otonomi tersendiri dari masing-masing emerging powers. Jadi kita tidak bicara lagi antara tentang Amerika dan China, tapi juga ada yang lebih besar yaitu China, Amerika, and the rest. Yang ini juga banyak sekali yang sedang pada status menjadi emerging powers. Nah, implikasinya bagi ASEAN ini menarik. Saya ingat pidato Pak SBY di Area ketika launching buku tentang oral history Pak Presiden. Bapak mengatakan bahwa salah satu mitos yang harus kita perhatikan mengenai ASEAN ini adalah centrality. Ya, saya betul-betul sepakat itu bahwa ASEAN centrality itu is a myth yang memang harus diperjuangkan gitu. Kalau kita ingin ASEAN itu memiliki peran sentral. Nah, perkembangan politik internasional sekarang ini membuat perjuangan untuk mewujudkan ASEAN centrality itu menjadi sangat sulit. Bahkan lebih sulit dari dekade-dekade sebelumnya. Karena tadi pagi kita banyak mendengar tentang ancaman terhadap ASEAN unity akibat adanya perbedaan kepentingan, akibat adanya perbedaan respon terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Amerika Serikat. Jadi itu implikasi pertama ya, ASEAN centrality dan unity will be under a lot of pressure yang kemudian saya kira menjadi agenda strategis utama dari ASEAN untuk diperhatikan. Yang kedua implikasinya, ini pertanyaan Pak Moderator yang kedua tadi, tekanan untuk memilih, ya, memilih Amerika atau memilih China itu akan semakin terasa, terutama di dalam competition di bidang teknologi, kemudian di bidang ekonomi dan lain-lainnya. Meskipun secara ideologi tidak ada lagi ya, saya kira tidak begitu terasa rivalitas antara Amerika itu because of ideology. Enggak lagi, tapi lebih kepada pertarungan mengenai siapa yang lebih unggul di bidang teknologi, siapa yang memiliki resources ekonomi yang lebih besar, dan siapa yang kemudian bisa menguasai resources non-ekonomi lainnya di dalam politik global. Problem ketiga yang dihadapi oleh ASEAN akibat dari problem pertama dan kedua itu adalah strategic relevance dari ASEAN itu akan semakin dipertanyakan. Sekarang ini kita sering ini mohon maaf Pak Dirjen ASEAN memang dipertanyakan ini ASEAN-nya ada gunanya nggak sih di dalam konstelasi dan konfigurasi geopolitik seperti sekarang ini di mana great powers tampaknya telah kembali mendominasi peta politik
global gitu ya, yang dimana tadi Pak Dino mengatakan geopolitik tampaknya menjadi aspek yang lebih menonjol dan itu tercermin di dalam penekanan dari banyak negara terhadap pentingnya memperkuat diri secara militer dan juga di dalam mengambil strategi yang bersifat military alliances dan kerjasama bilateral di bidang pertahanan. Nah, strategi irrelevance dari ASEAN ini pun akan dikaitkan dengan kemampuan ASEAN menyelesaikan berbagai persoalan, terutama di Laut Cina Selatan, kemudian masalah Myanmar, dan juga masalah-masalah lainnya yang sangat terkait dengan persoalan-persoalan keamanan yang ada di kawasan kita ini. Nah, lantas pertanyaan ketiga, Indonesia itu bisa apa? Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia di dalam merespon berbagai challenges yang kita hadapi sekarang itu? Yang pertama menurut saya, kita tuh tidak perlu terburu-buru merespon minta negosiasi dengan Amerika ya. Ini sangat short term problem yang kita hadapi. Tapi mungkin kita harus melihat juga mid term dan juga long term. Dalam pengertian kita tahu persis the best strategy untuk merespon orang yang mencari perhatian adalah dengan cara mengignore orang itu. Ini kan Amerika ini kan lagi caper nih kira-kira. Itulah karena merasa tersaingi oleh China, kemudian posisinya turun, lagi jadi cari perhatian betul. Ya the best response untuk orang yang cari perhatian ya just ignore aja. Jadi seperti dikatakan Pak Dino tadi, just move on and then try to consolidate things that we can consolidate. Yang kedua, asumsi untuk membuat respon Indonesia ini, saya tidak percaya dengan teori yang mengatakan ada mungkin yang mempelajari sejarah. Ingat Nixon dengan madman teorinya, dia dengan sengaja menginvent madman teori supaya orang merasa dan berpikir dia itu gila sehingga susah dipahami. Nah, ini sekarang sedang dipakai untuk memahami kebijakan Amerika di bawah Trump. Tapi sekarang ini kayaknya nggak pas lagi karena ada satu kutipan dari salah seorang stafnya Donald Trump itu sangat menarik. Jadi kita tuh salah kalau memahami Trump ini sedang mencatur dan sedang memikirkan what are the next moves. Basically yang dia lakukan itu adalah dia sedang memakan bidak-bidak caturnya dan itu yang harus dicegah. Jadi so it's not about moving the chess piece, it's about how to prevent him from eating the chess piece gitu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan adanya chaos gitu ya di dalam politik internasional. Jadi secara joking mungkin orang bisa mengatakan Trump itu tidak tergila-gila pada tarif gitu, tapi dia gila beneran. Jadi ignore saja ya. Jadi menurut saya di-ignore aja. Nah, dalam konteks itu Indonesia saya kira ini lagi dapat titip input untuk Pak Wamenlu. Ada 3 hal yang harus kita fokus ya. Yang pertama membangun strategic resilience. Jadi ketahanan strategis ini yang harus dibangun. Ada beberapa dimensi. Secara cepat saja saya sebut satu persatu. Yang pertama memperdalam mandala keterlibatan Indonesia di Indo-Pasifik. Betul kita adalah Asia Tenggara, tapi we need to look at the Indo-Pacific as a new geopolitical unit di mana kepentingan kita di 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra India itu merge gitu loh. Ini yang dulu menjadi landasan pemikiran mengenai Global Maritime Fulcrum ataupun poros maritim dunia. Saya nggak tahu nasibnya seperti apa di bawah Pak Tata sekarang ya. Mudah-mudahan di bawah Pak Hafaz ini akan di-revive kembali. Yang kedua, saya harus mengutip Pak SBY lagi tentang pentingnya multilateralisme. Ini yang disampaikan oleh Pak SBY di Tokyo Forum ya, bahwa ketika orang semuanya fokus kepada unilateralisme dan terutama minilateralisme, kita harus tampil sebagai the champion of multilateral institutions ya. Nah, hanya mungkin institusi-institusi multilateral yang ada sekarang itu harus di-refine, bukan di-replace. Dan ini saya jadi ingat tahun 2005 Pak SBY membentuk satu tim untuk membicarakan pandangan Indonesia untuk how to reform the UN. Dan ini saya kira masih terus relevan ya kalau kita ingin mempertahankan multilateralisme pada level global dan juga tentu pada level regional. Nah, dalam konteks level regional yang penting dipikirkan itu adalah ASEAN-centered institution yang ada sekarang.
East Asia Summit pada saat sekarang saya kira agak sulit untuk dilembagakan. Karena ada Amerika, ada Rusia, ini ada China, ada problem lah yang sangat besar di antara negara besar ini. Ada dua yang menurut saya yang perlu kita fokus dan bisa. Yang pertama APT, The ASEAN Plus 3. Dan ini yang akan mengkonsolidasikan kerjasama ekonomi di kawasan East Asia. Yang kedua kita perlu mencari arsitektur padanannya RCEP. RCEP ini lebih luas dari APT, tapi nggak ada Amerikanya, nggak ada Rusianya, jadi agak aman gitu ya untuk dikembangkan, terutama dimensi keamanannya. Jadi ide-ide mengenai how you can set up parallel institution dari RCEP ini menjadi hal yang penting juga. Yang poin keempat dari strategic resilience adalah mereform ASEAN. Nah ini sampai sekarang nggak ada tuh yang berani mengatakan, Indonesia pun nggak berani kayaknya. Mudah-mudahan Pak Tata berani. Kita harus merevisi ASEAN Charter. Kalau ingin ASEAN kuat itu starting pointnya. Revise saja. Dulu sudah dibikin zamannya Pak SBY, tapi masih ada beberapa aspek yang masih belum sepenuhnya kita bisa dapatkan. Sekarang saatnya untuk mereform dan merevise ASEAN Charter. Terutama mengenai 3 hal. Pertama soal pendanaan. Nggak bisa lagi ini dananya tergantung siapa yang paling bayar paling kecil gitu. Jadi harus ada willingness dari negara anggota untuk memberi kontribusi lebih besar. Yang kedua decision making prosesnya. Yang ketiga crisis management mechanism. Ini yang belum ada di dalam ASEAN Charter. Jadi kalau Indonesia 5 tahun ke depan saja agendanya adalah merevisi ASEAN Charter, saya kira itu fokus politik luar negeri kita kalau ingin memperkuat ASEAN itu sudah semakin kelihatan. Agenda kedua, strategik otonomi yang harus dibangun. Otonomi strategis Indonesia di dalam menjalankan politik luar negeri. Ini tidak berarti dalam pengertian tidak kelihatan dekat dengan A atau dengan B, tapi kedekatan itu dirumuskan dalam bentuk multi alignment, di mana kita dekat dengan negara-negara yang memang kepentingan kita lebih align. Mungkin untuk kepentingan A lebih dekat dengan negara X, untuk kepentingan B lebih dekat dengan negara Y. Itu biasa saja, jadi bukan indifference. Karena sering orang nafsirkan bahwa yang namanya bebas aktif ataupun non-alignment itu adalah ya jadinya aktif enggak, bebas juga bukan gitu. Ini jadi masalah ya. Jadi harus multi alignment gitu. Nah dalam konteks membangun strategik otonomi ini, tentu kita juga penting, kita memilih yang mana nih, kapan kita hedging, kapan kita bandwagoning, kapan kita balancing, itu menjadi critical. Dan itu saya kira nggak mudah memang, tapi paling tidak kita bisa tahu untuk isu tertentu, konteks tertentu mungkin hedging yang lebih pas. Tapi untuk isu dan konteks yang lain mungkin bandwagoning ataupun coalition building menjadi lebih masuk akal. Yang terakhir, ini typical normative approach dari Indonesia, legitimacy denial strategi. Jadi strategi untuk mendeny legitimasi dari tindakan negara lain yang tidak sejalan dengan international law. Saya bermimpi Indonesia itu dengan terbuka mengecam Rusia ketika Rusia menggunakan kekuatan militer menginvasi negara lain, apapun alasannya, itu tidak bisa dibenarkan. Jadi hal-hal seperti ini mungkin kita yang harus lebih jelas refer to norms dan juga rules pada international law yang berlaku. Contoh lainnya misalnya ada violation terhadap UNCLOS. Ya sudah ngomong saja gitu loh bahwa negara A melakukan violation terhadap UNCLOS gitu loh. Karena kita yang bikin UNCLOS ketika ada yang violate kita agak bingung meresponnya, then we have a problem. Jadi 3 strategi itu, strategic resilience, strategic otonomi, dengan legitimasi denial, itu bisa menjadi 3 komponen utama dari politik luar negeri ke depan dalam menghadapi kegilaan dari Amerika Serikat yang ada sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.